Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ananda soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah hari ini adalah pertemuan kedua kita di mata pelajaran ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, soleh-soleha, untuk pertemuan kedua ini kita akan masuk pada materi mengetahui makna atau kandungan surah At-Tin dengan benar. Untuk surah At-Tin sendiri, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bersama-sama dengan baik dan benar. Insya Allah, kita juga sudah mengetahui bahwa surah ini dinamakan surah At-Tin karena diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Nah, sekarang kita pelajari makna dari surah At-Tin ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian, zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Di ayat kedua, Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Untuk ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk ayat keempat, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah
cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya, agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali akal dan pikiran, agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Berikut contoh kelebihan manusia dari makhluk yang lain. Dalam berkata, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kedua, dalam berpakaian, menutup aurat, memilih warna dan model yang disenangi. Yang ketiga, dalam hal makan, mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Yang keempat, dalam bergaul, berkumpul dan bersilaturahim bersama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kelima, menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya dan terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Di ayat kelima ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Di ayat ke-6, isi kandungan atau maknanya adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal salih. Orang yang demikian akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, berikut contoh amal salih. Yang pertama, beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, membiasakan diri gemar untuk bersedekah serta ikhlas dalam menolong. Tentu dalam hal menolong dalam kebaikan. Kemudian kandungan di ayat ke-7 yaitu pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia tidak seharusnya meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal pada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang adanya hari kiamat agar manusia tidak lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, makna di ayat yang terakhir atau ayat ke-8 di Quran Surah At-Tin ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan manusia agar tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa-dosanya itu di neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan perintahnya, yaitu surga. Nah, mudah-mudahan kita semua soleh dan soleha dan keluarga menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh-soleha, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, surah At-Tin terdapat dalam Al-Quran urutan ke-95, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah atas nama ciptaannya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Ingat, hanya Allah yang boleh bersumpah atas nama ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semua soleh dan soleha sudah berniat untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah, ya, insyaallah, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani yang seimbang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia bahwa manusia itu bisa jadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. Tentu kita tidak ingin menjadi manusia yang hina, soleh-soleha. Yang keenam, manusia bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan perintahnya serta beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Semoga kita semua, soleh dan soleha dan keluarga, tidak termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana terhadap manusia dan makhluk ciptaannya yang lain. Subhanallah. Ya, alhamdulillah, soleh dan soleha, untuk pelajaran kita hari ini cukup ya, insyaallah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, silakan isi presensi dan soal latihan pada tautan atau link di bawah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Kita cukupkan pelajaran kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.